Saudara, suara Prabowo di Jawa Tengah terpantau tinggi dibanding dengan Ganjar Pranowo yang merupakan paslon pilihan PDIP. Kami akan mengulasnya, saudara, terkait dengan hal ini untuk mengetahui apa sih, ada faktor apa begitu yang bisa mengubah tradisi di wilayah-wilayah ini. Kita perbincangkan hal ini. Sudah bersama dengan saya juga 3 juru bicara dari 3 pasangan calon yang sudah dari tadi juga ya mengupas. Tapi kali ini bahasanya beda. Saya ingin bicara dulu ke wilayah Jawa Timur dulu. Kalau kita bicara Jawa Timur, ini datanya berdasarkan quick count adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu mendapat 20,28%, Prabowo Subianto Gibran ini dapat 65,47%, Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 14,24%. Ini kan kalau kita bicara Jawa Timur sebenarnya adalah basis suara NU gitu ya. Dan kalau kita bicara antara 01, 02, 03, 01 dan 03, ini yang paling dekat dengan NU. Cawapresnya ya Pak Mahfud, kemudian juga Muhaimin, tapi kok suaranya malah lari ke Prabowo Gibran. Saya mau nanya dulu ke Mbak Putri, ini ada apa kuncinya di situ? Ya, yang pertama NU itu tersebar di berbagai partai politik. Kita kuning, tapi dalamannya banyak hijau juga maksudnya. Jadi tidak hanya terpusat misalnya di paslon 01 saja ya. Memang partainya ada di situ adalah salah satu partai yang selalu terafiliasi dengan NU, itu pertama. Dan yang kedua, tentu Bu Khofifah dan juga Pak Emil Dardak itu mendukung paslon 02 secara terbuka dan memang menjadi bagian dari tim kampanye nasional kita gitu. Jadi memang efek dari kedua tokoh yang ada di Jawa Timur ini tentunya sangat positif. Dan yang terakhir tentu peran dari partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju, karena Golkar, Gerindra dan juga Demokrat dan PAN yang memang sekarang sudah mendapatkan porsi di parlemen itu memang cenderung meningkat di Jawa Timur. Jadi kita lihat di situ mesin partai semua bergerak, relawan pun bergerak yang di luar partai, sehingga efeknya bisa sangat besar terhadap peningkatan suara dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi mesin partai ini masuk ke wilayah-wilayah NU semua nih? Ya, dan bisa kita lihat memang ketika kampanye kemarin di Jawa Timur, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat gitu. Jadi ya ini adalah sesuatu yang tidak bisa oleh mesin partai atau oleh Pak Jokowinya? Jadi ya kalau kita lihat ini keseimbangan kan yang tadi saya sampaikan gitu. Kalau Pak Jokowi kan tidak pernah datang misalnya ke NU untuk mengkampanyekan. Tapi kan kalau tokoh-tokoh dari partai politik di Koalisi Indonesia Maju memang selalu berkomunikasi gitu dengan para ulama dan juga tokoh-tokoh di Jawa Timur. Jadi itulah yang kita lihat kenapa perolehan suara Pak Prabowo Mas Gibran bisa 60% gitu di situ. Dalam hitung cepat ya gitu. Ya, ini masih hitung cepat. Nanti kita tunggu tentu perhitungan dari KPU. Saya ke ini dulu. Jawa Tengah dulu kalau begitu. Kalau lihat tadi sudah digambarkan juga ya perolehan suara di Jawa Tengah. Ada apa ini Mas di Jawa Tengah? Ya, memang begini. Jadi Mas Ganjar itu kan bergerak selama Pilpres ini masif ya. Saya kira paling masif dibandingkan paslon yang lain. Kalau kami hitung, beliau sudah bergerak ke 400 titik lebih selama 2 bulan itu. Jadi sangat masif. Satu hari bisa berpindah di 3 provinsi. Nah tapi kemudian satu waktu karena ada begitu banyak laporan bahwa memang rupanya basis-basis Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di sebagian Jawa Timur itulah yang rupanya dijadikan target. Oke, target maksudnya gimana nih? Ya target supaya suaranya digerus untuk dipindahkan ke paslon lain. Yang dilakukan oleh siapa? Nah makanya itu yang tadi saya ingin menjelaskan bahwa kelihatannya kita harus memasukkan variabel lain yang non konvensional gitu. Kalau dulu kan, ini kita bisa analisis dari kecenderungan pilihannya, mungkin terafiliasi dengan organisasi masa mana kan gitu ya, atau voting behavior dia sebelumnya gitu kan. Nah, saya kira di Pilpres kali ini ada variabel lain yang saya kira bermain dengan sangat signifikan. Impactnya jauh di atas dari berbagai faktor-faktor atau variabel-variabel tradisional. Dan itu adalah dirty vote. Yang kita tonton di dirty vote itu. Anda mau menyebut nama Pak Jokowi? Ya saya kira gini, berita-berita menunjukkan ya. Jadi kita kutip aja dari berbagai berita bahwa memang rupanya terjadi, dan itu juga yang laporan yang kami terima. Misalnya tadi ini udah ketiga kalinya nih karena segmennya terus-terusan berlangsung gitu. Tadi saya udah menyebutkan bahwa terjadi misalnya mobilisasi aparat, infrastruktur dan anggaran. Dan itu memang satu hal yang real. Itu faktor X-nya tadi ya yang menggerus suara di Jawa Tengah. Dan saya kira itu kan sudah dipaparkan dengan gamblang ya oleh di
Baik, saya ingin ke DKI Jakarta dulu ini. DKI Jakarta kalau kita lihat perolehan suaranya kan tipis sekali antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Apa yang terjadi, Mas? Ya, tapi kalau kita lihat di quick count, kita pertama harus saya pembuka dulu. Quick count ini tidak memotret kecurangan. Oke. Jadi dia tidak tahu itu curang apa tidak, quick count nggak tahu. Karena yang dia potret itu adalah sudah hasil. Berbeda dengan nanti real count setelah mereka mendapatkan laporan-laporan dari seluruh paslon maupun nanti ketika mungkin mau ada penghitungan manual dan sebagainya, ketahuan itu. Tapi kalau quick count ini nggak ketahuan. Jadi dalam penelitian kami, dalam kami yang paling banyak terjadi kecurangan itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, paling gede Jawa Tengah, kemudian DKI itu tipis. Tapi kalau ditanya kenapa perbedaan antara Anies dan Anies, karena memang Jakarta itu sebagai salah satu fokus terbesar para pelaku-pelaku untuk mengalihkan opini itu di Jakarta karena mereka pusat ibu kota kan. Jadi intinya yang mau Anda bilang adalah ya posisi Pak Jokowi sebagai presiden memanfaatkan semua kekuatannya untuk memanage ini sehingga beliau mungkin sukses ya untuk menutup semua karya-karya Anies melalui berbagai opini-opini yang kemarin bilang omon-omon saja, daerah karya, mungkin itu sukses. Jadi memang untuk nandingi seorang presiden memang tidak gampang. Mereka ada kepentingan keluarga, kemudian punya jabatan sebagai presiden, ya apa saja dimanfaatkan supaya anaknya menang. Jadi kekalahan ini karena Pak Jokowi, begitu ya kira-kira ya. Saya tahan di sana. Terima kasih Mas Mustafa dan Mbak Putri, kemudian juga Mas Kara, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di mengawal hasil pemilu. Tentu kita sekali lagi masih menunggu hasil penghitungan dari KPU RI terkait dengan Pilpres maupun Pileg nanti. Terima kasih Bapak dan juga Mbak.